Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Pak Isi sama Tarhab, mahasiswa dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet, Politeknik Negeri Lampung. Pada hari ini saya akan mengerjakan Cisco Packet Tracer 4.7.2 dengan judul Connect the Physical Layer atau PKA. Oke, kita mulai dari objektifnya yaitu Identify Physical Characteristic of Network Internet Working Device. Part 2 ada di Select Correct Modules for Connectivity, Part 3 di Connect Device, dan Part 4 ada di Check Connectivities. Oke, jadi pada hands-on kali ini kita akan belajar bagaimana menyambungkan media akses yang sesuai untuk bisa menghubungkan semua topologi yang ada. Bisa kita lihat topologinya ada 9 PC, ada 4 switch, satu access point, satu laptop, satu tablet, satu DSCP server, dua router yaitu East dan West, ada cluster nol dan cell tower. Yang pada goals pada praktikum kali ini kita bisa menghubungkan router East ke semua topologi yang ada. Yang kunci utamanya adalah point to point yaitu West, router West bertemu dengan router East yang menghubungkan internet dari cell tower. Oke, kita mulai dari part satu. Identify physical characteristic of networking device. Oke, di sini kita akan mulai mengidentifikasi karakteristik dari internet working device-device yang ada. Oke, di step satu, klik is router, klik is router, the physical tab should be active. Zoom in. Oke, di sini ada pertanyaan, which management ports are available? Oke, port yang tersedia untuk manajemen atau untuk mengakses ada dua port, yaitu port aux dan port console. Which LAN and WAN interface are available on the east router and how many are there? Oke, ada berapa port LAN dan WAN atau interface LAN dan WAN yang tersedia untuk terhubung ke east router? Ada berapa? Yaitu ada dua di bagian sini. GE01 dan G00. Terdapat hanya dua port saja. Klik cell I tab, press enter key. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian cell I. Lalu kita melihat port-port atau interface-interface yang sudah terdaftar. Dengan perintah show IP interface brief. Show IP interface brief. Oke, bisa kita lihat interface yang tersedia ada 4 interface. Itu ada Gigabit Ethernet 00 dengan status down, Gigabit Ethernet 01 dengan status down, serial 000 down, serial 001 down, dan ada virtual interface yaitu VLAN 1. Oke. How many physical interface are listed? Secara list interface yang tersedia hanya ada 4. Itu dimulai dari Gigabit Ethernet 00 sampai serial 001 karena VLAN tidak dihitung sebagai interface. Selanjutnya, atau the following command. Saya perintahkan untuk mengaktifkan perintah show interface gigabit Ethernet. Okay, what is the default bandwidth in this interface? Okay, berapa bandwidth dari interface tersebut atau default bandwidth bisa kita lihat di sini. Ada MTU 1500 bytes dan BW atau bandwidth. Bandwidthnya ada di 100.000 kilobyte. Lalu selanjutnya kalau tadi di gigabit Ethernet-nya itu bandwidth-nya 100.000 kilobyte, kita cek ke serialnya, interface serial ya. Show interface serial. Oke, kita lihat default bandwidth-nya ada di 1544 kilobit. Jadi secara bandwidth masih lebih besar kita menggunakan gigabit Ethernet.
dibanding kita menggunakan interface serial. Oke, kita lanjut ke step 2. Identify module expansion slot. How many expansion slot are available to add additional module to the east router? Oke. Part 2. Select correct modules for connectivity. Determine which modules provide the required connectivity. Click East and the physical tab on the left beneath the modules label. You see the available option to expand capabilities of the router. Click each module, a picture, and a description display a button familiar with yourself. Oke, di sini kita diberitahu bahwa unit connect PC1 router is harus connect ke 3 PC, yaitu PC1, PC2, dan PC3. But you do not have necessary funds to purchase a new switch. Tapi kita nggak bisa menggunakan switch baru. Which module can you use to connect 3 PC to either router? How many hosts can you router the router using the module? Oke. Okay. Jadi kita diperintahkan untuk menggunakan modul atau ekstensi tambahan untuk menghubungkan 3 PC ini ke dalam satu router tanpa menggunakan switch tambahan. B. Klik switch. Which module can you insert to provide gigabit optical connection to switch 3? Sementara untuk di switch 2, kita harus memilih modul atau menambahkan modul baru yang bertipe gigabit optical untuk koneksi ke switch 3. Oke, kita telah terlebih dahulu. Kita pergi ke physical. Oke, zoom in. Bisa kita lihat di sini terdapat port kosong yang dapat kita isi sebuah modul yang isinya adalah untuk menghubungkan 3 port, minimal 3 port yang kita butuhkan, yaitu untuk ketiga PC tersebut. Di sini saya memilih modul ini HWIC 4ESW. Oh, kenapa ada tulisan cannot add a module when the power is on? Karena di saat kita ingin memasukkan modul, kita harus mematikan terlebih dahulu semua device, apapun device itu. Kita matikan terlebih dahulu, lalu kita tempel, kita drag, oke, keluar. Lalu untuk di switch 2, dia membutuhkan port tambahan untuk bisa connect ke switch 3. Yang dia mau adalah tipe gigabit optical. Fast fiber gigabit. Oke, kita matikan dulu. Ini kita keluar. Add the correct modules and power up device. Oke. Setelah kita masukkan, kita nyalakan kembali. Oke, klik is insert. Using the same products, insert the module step 1B. Oke. Oke, setelah kita menambahkan modul, kita kembali cek show IP interface briefnya. Yang seharusnya bakal ada tambahan di bagian interface karena ada yang baru kita masukin. Show IP interface. Oke, bisa kita lihat ada penambahan 4 port, yaitu Fast Ethernet 010 sampai Fast Ethernet 013. Setelah kita menambahkan satu modul tadi yang berisi langsung 4 port. Oke, sekarang kita coba lihat di switch. Tadi kita menambahkan fiber gigabit. Cek PCLIN. Kita show IP interface brief. Oke, di sini juga bisa dilihat ada penambahan yaitu gigabit Ethernet 5/1. Oke, sudah sesuai. Lanjut ke part 3, connect device. Oke, di sini kita akan menghubungkan
device-device dengan kabel-kabel tipe yang sudah tertera. Kita mulai dari yang pertama, device router ke connection. Oke, di device kita akan mulai dari interface gigabit Ethernet 00 menggunakan kabel tipe Copper Strike Through. Masuk di gigabit Ethernet 00, lalu mengarah ke switch 1 masuk ke gigabit Ethernet 01. Switch 1 gigabit Ethernet 01. Oke, yang kedua masih di device gunakan kabel Copper Strike Through masuk di gigabit Ethernet 01 ke arah switch 4 gigabit Ethernet 01. Oke, masih di masih menggunakan kabel strike. Masuk di dari fast Ethernet 010. Oke, dimulai ke arah PC ke fast Ethernet 0. Lalu selanjutnya satu-satu ke 0. Yang terakhir 012 ke PC 3. Oke. Oke, udah 5 kabel terhubung dari router Selanjutnya kita ke switch 1. Di switch 1 menggunakan pasti menggunakan copper strike through. Kita pilih dulu. Lalu pilih switch 1 masuk melalui fast Ethernet 01 lalu ke arah PC 4. Oke. PC biasa 02 untuk PC 5. Terakhir 3 untuk PC 6. Oke, udah. Lanjut ke switch 4 pakai copper crossover. Ini dia. Masuk di switch 4 bagian gigabit Ethernet 02. Gigabit Ethernet 02 ke arah switch 3 gigabit Ethernet 31. Switch 3 gigabit Ethernet 31. Oke. Kenapa di sini menggunakan kabel crossover? Karena eh, kita menghubungkan antar perangkat yang sama, switch dengan switch. Sementara kabel strike digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda, misalnya switch dengan router, router dengan PC, router dengan switch, gitu. Switch dengan PC. Kita lanjut ke switch 3. Di switch 3 ini kita menggunakan kabel fiber. Oke. Dari switch 3 gigabit Ethernet 51, ini yang baru kita 5.1 ke arah switch 2 5.1. Ini yang baru kita tambahkan tadi, gigabit Ethernet 5.1. Oke, kita lanjut switch 2 dengan copper strike right masuk ke fase Ethernet 01 lalu ke arah PC 7. Ini juga sama ke arah PC 8. Lalu PC 9. Oke, setelah itu switch 2 menggunakan copper strike right lagi. Dari switch 2 masuk ke fase Ethernet. Oh, sudah. Gigabit 3.1 ke arah access point port 0. Dan yang terakhir dari router menggunakan kabel serial DCE pada port serial 000 masuk ke west dengan port yang sama, serial 000.
Oke, sudah terhubung semua yang dengan ditandakan kode segitiga hijau. Kita lanjut ke part 4. Cek connectivity. Step 1. Cek the interface status on is. Oke, kita akan cek di sel I, yaitu pada is. Show interface brief. Oke, di sini ada berapa list? Gigabit Ethernet 00, Gigabit Ethernet 01, serial 000, serial 001, pas Ethernet 010, 011, 012, 013. Oke, sudah sesuai dengan contoh, yaitu up, dan serial 001 tidak digunakan, down. Jadi yang tidak digunakan hanya ada dua interface, yaitu serial 001 dan fast Ethernet 013. Bisa kita lihat arah-arahnya tadi. Untuk fast Ethernet 010, 011, dan 012 mengarah ke 3 PC. 10, 11, 12. Dan untuk serial 00 tadi untuk menghubungkan ke dalam router WES, lalu ada gigabit Ethernet 00 untuk ke switch 1 dan gigabit Ethernet 01 untuk ke switch 4. Oke, sudah up semua, artinya sudah berhasil. Selanjut step 2, connect wireless device, laptop and tablet PC. Oke. Setelah menggunakan kabel-kabel, kita akan coba menghubungkan laptop dan tablet menggunakan tipe internet yang berbeda, yaitu wireless device. Klik laptop, select the config. Oke, kita mulai dari laptop ke bagian config wireless, lalu kita nyalakan port statusnya. Oke, setelah menyalakan, kita tes melalui web browser apakah sudah terhubung internet. Oke, kita coba www Cisco. Oke, welcome to Cisco Packet Tracer. Connecting the physical layer. Artinya sudah berhasil. Oke, setelah itu kita coba untuk tablet ya. Oke, sudah terhubung, terlihat. Tablet kita ke config wireless on, lalu di 3G dan 4G cell-nya. Oh, check label on. Oke, kita on juga. Within a few second the cellular connection. Oke. Dimana kalau tadi wireless untuk menghubungkan ke access point. Nah, untuk 3G dan 4G cell 1 untuk menghubungkan ke tower cell tower. Oke, kita tes kembali melalui desktop web browser. Oke, sebentar. Oke, coba lagi cisco.pka. Oke, welcome to Cisco Packet Tracer connecting the physical layer. Oke, sudah berhasil juga. Repeat the process for verifying web access. You should have both wireless kosong interface 3G 4G cell 1 interface active at the same time. This may cause confusion to the device when attempting to connect to some resource. Check connectivity other PCs. Oke. Sekian praktikum pada kali ini. Kesimpulan dari praktikum kali ini adalah bagaimana kita hari ini belajar ada dua tipe cara menghubungkan device dengan dua tipe internet, yaitu dengan kabel dan juga dengan wireless.
dan sekarang udah terhubung semua dan udah terhubung ke internet semua yang dapat kita buktikan tadi melalui eh, website www.cisco.tk. Sekian praktikum dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.